Apa yang lebih susah? Menemukan harta karun yang hilang ratusan tahun atau percaya sama orang yang tadinya kamu benci? Kita akan lihat keduanya. Kalau kamu harus milih, milih harta atau orang yang selalu berjuang bersamamu? Tahan dulu jawabannya. Karena film ini akan ngerubah cara mikir kamu. Ini ceritanya terjadi di Korea zaman dulu banget. Sebut saja nama kerajaannya itu Goryeo. Intinya, Goryeo hancur karena banyak pengkhianatan dari jenderal-jenderal besar di sana. Tapi sebelum semuanya benar-benar runtuh, ada beberapa jenderal Goryeo yang masih setia yang gak mau nyerahin begitu aja. Mereka mengambil seluruh harta kerajaan, ada emas, perak, permata, semua yang bisa dibawa. Mereka larikan diri ke sebuah lautan. Pemimpin mereka namanya Jenderal Juba. Dan dia bersumpah, harta ini gak akan jatuh ke tangan pengkhianat. Dan suatu hari nanti, harta ini akan dipakai untuk membangun kembali Goryeo. Kedengarannya heroik bukan? Masalahnya, Jubang dan hartanya itu menghilang. Gak ada yang tahu kemana, gak ada yang tahu di mana. Selama bertahun-tahun, harta itu jadi legenda. Semua orang yang tahu cerita ini sudah mati. Sekarang gue mau kenalin dulu karakter-karakternya. Pertama, ada Kapten Hairang. Dia adalah kapten perompak, tapi bukan perompak biasa. Dia perompak yang punya prinsip. Kapalnya, anak buahnya, itu kayak keluarga buat dia. Dia tegas, dia cerdas, dan satu hal yang perlu kamu tahu tentang Hairang ini, di lautan dia adalah rajanya. Terus ada Womuchi. Ini tokoh yang paling bikin gue suka sekaligus pengen jambak rambutnya. Dia adalah bekas pendekar darat yang punya julukan pendekar terbaik Goryeo, dia bilang. Berulang kali dengan muka yang paling pede sedunia. Lucunya, dia emang beneran jago sih, tapi egonya, ya Allah, dia nggak mau dikalahin sama siapapun. Keduanya sama-sama keras kepala, sama-sama nggak mau kalah, tapi diam-diam saling menghormati. Jadi 3 bulan lalu sebelumnya, Hairang udah nyelamatin Muci dan juga kawanan bandit lainnya dari lautan. Entah kenapa, mungkin dia kasihan, mungkin ada rencana lain yang jelas. 3 bulan kemudian, para bandit ini masih numpang di kapal. Dan mereka itu berantakan banget, buang air sembarangan, malas-malasan, bikin kapal jadi kapal ikan raksasa yang baunya luar biasa. Anak buah Hairang yang asli pun sudah enggak tahan. Sampai akhirnya ada perompak Jepang yang muncul. Dan ini jadi momen pertama kita lihat seberapa berbeda cara kerja Hairang dan Muci. Muci langsung loncat ke depan, pedang di tangan, teriak pendekar terbaik Goryeo datang, dan gue harus akuin, dia emang keren sih waktu bertarung. Gerakannya bersih, cepat, efisien, tapi tetap aja dia lebih keren kalau diam. Melihat pertempuran itu, Hairang mencoba membantu Muci untuk mengalahkan perompak Jepang. Untuk pertama kalinya, kita akan melihat aksi heroik dari Hairang dalam pertempuran yang sebenarnya. Setelah ngelahin perompak Jepang, Hairang lagi-lagi kasih ultimatum ke para bandit. Kalau mau tetap di kapal ini, jadi perompak sungguhan, ikuti satu kapten, satu aturan katanya. Ya Muci nggak terima, dia bilang dia mau pergi, dia mau cabut sendiri. Terus dia nunggu anak buahnya buat ikut dia. Satu persatu, anak buahnya tetap milih di kapal Hairang. Bahkan Gang Seop yang paling setia pun milih tetap di kapal. Tiba-tiba waktu menggeledah kapal perompak Jepang itu mereka nemuin sesuatu, sebuah gading gajah. Dan ternyata gading itu bukan gading biasa. Di dalamnya tersembunyi sebuah peta, peta kuno yang terlihat itu adalah milik militer Goryeo kuno. Muci yang mengenalinya langsung bilang, ini peta harta karun Jenderal Jobang. Semua orang langsung heboh, harta kerajaan Goryeo yang selama ini jadi cuma legenda, kini ada di depan mata mereka. Dan mereka punya petunjuknya. Hairang setuju,
Mereka akan mencari harta karun itu dan perjalanan dimulai. Tapi tentu saja nggak semudah itu. Karena malam itu Gading Gajah yang merupakan kunci peta tiba-tiba hilang. Dan tersangkanya Maki. Maki ngambil gading itu karena dia punya rencana sendiri. Dia mau jual, mau pakai itu sebagai kartu truk buat naik jabatan, mau jadi kapten juga. Pokoknya dia mau memanfaatkan situasi ini buat dirinya sendiri. Mochi yang tahu langsung marah besar. Dia kejar Maki sampai ke darat. Anyway, setelah drama itu mereka akhirnya berhasil nemuin Maki. Tapi situasinya nggak sesederhana itu. Karena Maki ternyata udah masuk ke wilayah yang penuh prajurit kerajaan. Dan disinilah muncul Bu Hengsu, pemimpin pasukan dari Tamna yang brutal. Dia tahu soal harta karun, dan dia mau harta itu buat mewujudkan ambisinya menjadi raja di Tamna. Dan di tengah semua kekecauan itu, Hairang berhasil membawa semua orang balik ke kapal. Dan bagusnya, gadingnya kembali ke tangan mereka. Peta ini adalah sandi militer Goryeo dan gak semua orang bisa membacanya. Beruntungnya ada seorang di antara mereka yang bisa. Seorang yang ngaku sebagai prajurit terakhir kerajaan Goryeo. Dan di terjemahan itu mereka akhirnya tahu kemana harta karun itu tersembunyi, yaitu di Haigel. Sebuah pulau terpencil di balik rute laut yang sangat berbahaya. Bawah batu tanpa bayangan, di dalam gua laut yang dilalui sungai bawah air. Mereka berlayar menuju Haegeldo dan sebelum sampai di sana, Hairang kasih tahu sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Untuk sampai ke Haegeldo, mereka harus melewati sebuah arus bawah laut, bukan arus biasa tentunya. Ini adalah pusaran air yang bisa menelan kapal-kapal bulat-bulat dan gak ada yang tahu kemana ujung arus itu membawa. Bahkan ada orang-orang yang pernah terseret arus itu gak pernah ditemukan lagi. Hairang bilang, mereka harus berenang, tinggalkan kapal, masuk ke arus itu dan berharap ketemu gua di ujungnya. Bayangin, masuk ke pusaran air yang gak tahu ujungnya, di tengah laut juga, dengan cuma modal kandung kemih babi yang diisi udara sebagai pelampung. Mengerikan. Mereka keluar di sebuah gua bawah laut yang menakjubkan. Dinding-dinding batu yang berkilau, suara gemercik air tapi sepi dan bahkan terlalu sepi. Lalu mereka cari harta tersebut menyusuri gua dan mereka menemukan satu hal. Sebuah ruangan dengan peti-peti tapi bukan peti emas. Isinya botol perak. Banyak banget tapi bukan emas juga isinya. Dan Mochi yang udah terlanjur excited langsung nyela. Kalau ini harta kerajaan seharusnya ada emas banyak. Jenderal Juba nggak mungkin cuma nyimpen botol perak ini saja katanya. Dan disitulah petunjuk selanjutnya ditemukan. Ada sebuah bendera yang tertancap di sudut gua. Bendera dengan gambar yang sekilas mirip wajah goblin. Tapi sebelum mereka sempat mempelajarinya lebih jauh, tiba-tiba terjadi gempa. Gua mulai runtuh, batu-batu besar jatuh dari langit-langit. Air mulai naik, semua orang panik, berlari dan berusaha untuk keluar. Dan di saat yang sama, pasukan Bu Hengsu tiba-tiba muncul, entah dari mana datangnya. Entah bagaimana mereka bisa sampai ke sini. Tapi mereka ada, dan mereka mau mengambil harta itu. Pertarungan di dalam gua yang runtuh, bahkan harta yang berserakan juga, orang-orang lari ke segala arah. Namun akhirnya dengan susah payah Hairang dan kawannya berhasil kabur keluar dari gua. Mereka naik kapal dibantu oleh paus besar.
Oke, mereka nggak nemuin emas, tapi mereka nemuin dua hal penting. Pertama, bendera Goblin itu ternyata bukan bendera kayak militer biasa. Ini adalah peta. Dan kedua, waktu di gua tadi ada yang sempat lihat peta laut yang tergulung di sudut ruangan. Di sana tertulis nama sebuah tempat. Namanya Pulau Inajuma, yang dalam bahasa Korea artinya Pulau Petir. Sebuah pulau yang terkenal di kalangan pelaut berpengalaman bukan karena keindahannya, tapi karena petirnya yang amat sangat dahsyat. Setiap hari ada badai petir. Setiap sambaran setara dengan petir selama 10 tahun. Anginnya merobek layar, petirnya mematahkan tiang kapal. Seorang veteran pelaut di antara mereka pernah bilang, tempat itu seperti neraka. Dan setelah semua yang sudah mereka lewati, sekarang teka-teki dari bendera Goblin ini mulai masuk akal. Ada sebuah tulisan yang berbunyi, sedalam lautan, keberanian tersembunyi dalam kegelapan, melewati kilatan cahaya dan temukan cahaya kebenaran. Kilatan cahaya, petir, pulau petir, harta itu ada di sana. Tapi ada satu masalah lagi, gak ada yang tahu jalan ke pulau petir, kecuali satu orang. Mai, si pengkhianat yang mencuri gading itu, dia lahir di kapal perompak Jepang, berlayar kemana-mana sejak kecil, dan dia satu-satunya yang pernah ke dekat Pulau Petir. Jadi, Hairang buat kesepakatan aneh. Mai jadi kapten sementara, dia yang pimpin kapal ke Pulau Petir. Bayangkan, ekspresi Muci waktu denger ini. Si pendekar terbaik Goryeo harus tunduk sama orang yang barusan dia kejar-kejar karena nyuri barang. Tapi mereka nggak punya pilihan lain. Kapal berlayar menuju Pulau Neraka. Waktu kapal mereka mendekati Pulau Petir, langit tiba-tiba berubah. Awan hitam datang, angin mulai kencang, laut yang tadinya tenang jadi bergelombang gila. Dan kemudian petir menyambar kemana-mana. Bukan petir biasa, ini petir yang gedenya setengah langit, yang nyambarnya nggak sekali tapi terus menerus. Yang bikin kapal mereka kelihatan kecil banget, kayak korek api di tengah samudera. Situasi langsung kacau, tiang kapal hampir patah, layar hampir robek, ombak setinggi 2 lantai gedung, dan di atas itu semua ada 2 kapten yang berteriak dengan perintah yang berbeda. Mai bilang gulung layar, Hairang bilang jangan. Mai bilang turun ke bawah dek, Hairang bilang naik. Mai teriak ikut dia, Muci teriak ikut Hairang. Semuanya teriak, semuanya panik, dan kapal terus oleng di antara petir yang gak berhenti. Ini salah satu adegan terbaik di film ini. Bukan cuma karena efeknya yang spesial dan keren, tapi karena di tengah semua kekecauan itu, kamu bisa lihat bagaimana tiap karakter bereaksi. Siapa yang panik? Siapa yang tetap fokus? Siapa yang tetap bisa bercanda bahkan di situasi mati-matian? Dan akhirnya dengan keputusan yang entah bagaimana mereka berhasil melewati badai itu. Kapal rusak parah memang. Beberapa orang terluka tapi mereka hidup. Dan di depan mereka sekarang terlihat sebuah pulau. Pulau Petir. Harta karun ada di sini, entah di mana, entah bagaimana caranya, tapi mereka sudah sampai. Di Pulau Petir mereka mulai mencari. Teka-teki dari bendera Goblin bilang, petir menyambar di tempat yang sama berulang-ulang. Itu petunjuknya. Mereka harus mencari titik di pulau ini yang selalu jadi sasaran petir itu. Lalu mereka menemukan titiknya. Di sana mereka menggali lebih dalam sampai akhirnya menemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Mereka melihat 12 tombak yang tertancap di tanah. Setiap tombak ada kepala di atasnya. Bukan kepala manusia tentunya, tapi ukiran kepala.
Masing-masing diberi dengan nama para jenderal-jenderal yang berkhianat kepada Goryeo. Coba si jenderal itu meninggalkan satu pesan terakhir di sini, bahwa harta ini dijaga oleh nama-nama pengkhianat tersebut dan kamu harus menghancurkan mereka dulu untuk menemukan harta yang sebenarnya. 고려 멸망의 12역적이었구만. Tentu saja tidak terlihat mudah. Ada jebakan di balik itu semua. Waktu tombak-tombak itu dicabut, seluruh area mulai gemetar. Jebakan diaktifkan. Serangan tiba-tiba datang dari semua arah. 저거다. Dan di saat yang sama, tiba-tiba pasukan dari kapal pemerintah datang. Wu Hongxue datang lagi. Kali ini dengan pasukan penuh dengan kapal bersenjata. Pertarungan besar di pulau itu terjadi. Hai Rang dan kawan-kawan melawan pasukan Wu Hongxue. Di tengah pertarungan itu, Muci akhirnya berhadapan langsung dengan Wu Hongxue dalam duel 1 lawan 1. Dan duel itu sengit banget. Muci yang selama ini bilang dirinya pendekar terbaik, akhirnya benar-benar membuktikannya. Dan disinilah sebuah keajaiban kecil terjadi. Sementara itu, Hai Rang sedang berjuang mati-matian melawan serangan dari pasukan kapal kerajaan yang menyerang kapal mereka secara beruntun dan mematikan. Memang terlihat sungguh tidak adil. Pasukan Hai Rang ini berjuang dengan senjatanya yang seadanya, sedangkan pasukan kapal kerajaan berjuang dengan senjata lengkap yang luar biasa mematikan. Namun perang bukan hanya tentang hitung-hitungan senjata saja, tetapi strategi dan pengalaman juga menentukan keberhasilannya. Dan disinilah kita bisa melihat Raja Bajak Laut yang sebenarnya. Hai Rang berjuang dengan senjata seadanya tapi mampu berhasil menyelamatkan diri beserta seluruh bawahannya. Sementara itu, Ma Yi saat ini sedang berjuang untuk mencari mati-matian harta Jobang yang tersembunyi. Ma Yi dibantu oleh seekor penguin yang memiliki petunjuk di mana keberadaan harta Jobang yang sebenarnya. Ditambah lagi dia mendapatkan sebuah petunjuk penting. Tiba-tiba jatuh di kepalanya topeng goblin. Sungguh beruntungnya Ma Yi. Topeng goblin itu sama persis dengan mulut gua yang sedang berada di depannya. Dan betul saja, ketika dia masuk ke mulut gua tersebut, dia menemukan timbunan emas dan permata, harta Jubang yang menjadi peninggalan kerajaan Goryeo kuno. Kapal Jubang yang tersembunyi di bawah permukaan air, terlindungi dari pulau petir, dan sebuah kapal besar yang penuh dengan harta kekayaan Goryeo. Emas bukan sedikit, bukan beberapa peti, tapi cukup untuk membangun sebuah kerajaan baru dari nol. Persis seperti sumpah Jubang ratusan tahun lalu. Semua orang yang lihat itu langsung bengong. Muci yang selalu punya kata-kata untuk segala situasi pun diam. Ini nyata. Ini benar-benar ada. Tapi perang belum selesai. Wu Hongxue muncul, dia mau ambil semua itu dengan kekerasan yang tidak bisa diduga. Dan Hai Rang berdiri di depan anak buahnya, menatap mereka satu persatu terus bilang, bertarung bersamaku dan mungkin mati atau pergi dan hidup lebih lama itu pilihan kalian. Tapi nggak ada satupun yang pergi. Semua satu persatu bilang, aku bertarung bersama kapten.
Pertarungan sengit dengan pasukan kapal kerajaan itu dimenangkan oleh pasukan Hairang. Sementara itu, Womuchi masih sedang berjuang. Ujian terakhirnya masih menanti untuk mengalahkan Bu Hengsu. Pertarungan terakhir dengan Bu Hengsu tidak terelakkan dan terjadilah pertarungan yang luar biasa epik. Meskipun dia berdarah-darah dan terluka cukup parah, tapi Womuchi tetap berhasil mengalahkan Bu Hengsu. Tampaknya ujian sudah berakhir, namun ternyata kapal Hairang saat ini sedang diuji oleh gempa bawah laut yang akan menyeretnya ke dalam lautan yang luar biasa mengerikan. Dengan bersusah payah, Hairang bersama anak buahnya mencoba menyelamatkan harta jubang tersebut untuk keluar dari pusaran air yang amat mengerikan yang seakan-akan akan melahapnya. Luar biasa, memang bukan kaleng-kaleng Hairang ini. Dengan pengalaman dan keterampilannya yang amat luar biasa, dia berhasil menyelamatkan kapal dari pusaran air laut yang sangat mematikan. Sehingga semua harta jubang ini berhasil dibawa oleh mereka menjadi harta yang paling amat berharga. Setelah semua itu selesai, setelah harta karun ditemukan, musuh dikalahkan, semuanya selamat, ada momen kecil yang sederhana tapi bikin gue beneran terharu. Hairang bilang harta ini akan digunakan untuk membantu rakyat di laut. Bukan untuk merebut kekuasaan, bukan untuk membangun armada, tapi untuk orang-orang kecil yang selama ini tertindas. Dan Muci yang selama ini selalu nanya mau diapain harta ini, akhirnya mengerti jawabannya. Dan dia memilih untuk ikut berlayar bersama Hairang. Bukan karena harta, bukan karena nggak punya tempat lain, tapi karena pertama kalinya dalam hidupnya, dia menemukan sesuatu yang lebih berharga dari semua emas di dunia. Dia menemukan keluarga. Jadi, itu dia, The Pirates. Film yang dimulai dari sebuah gading gajah yang dicuri, berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar harta karun. Gue suka film ini, karena dia nggak pura-pura jadi film yang serius, penuh pesan moral yang baik. Dia tahu di mana dia membuat film bajak laut yang fun, sambil tetap selipkan momen-momen yang bikin kamu diam dan berpikir. Berpikir soal persahabatan yang tumbuh dari permusuhan, soal kepemimpinan yang bukan soal siapa yang paling keras berteriak, soal kesetiaan yang gak perlu diucapkan dengan kata-kata, dan soal fakta bahwa kadang pilar sebuah bangsa bukan pohon di istana, bukan emas di bawah pulau-pulau, tapi orang yang paling setia menjaga satu sama lain di tengah badai. Kalau kalian belum nonton film ini, tonton. Serius, ini salah satu film Korea yang paling fun, yang pernah gue tonton. Dan kalau kalian sudah nonton, komen di bawah. Momen apa yang paling kalian suka? Gue personally suka adegan badai petir, luar biasa epic. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalau kalian mau video kayak gini terus muncul di feed kalian. Sampai ketemu di video berikutnya.